Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lan Sueruo memeriksa luka Yunche secara menyeluruh, hasil yang dia temukan membuat dia menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia mengalami kejutan yang luar biasa. Itu karena luka Yunche jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Bahunya mengalami luka yang sangat parah, namun pendarahannya sudah berhenti dan tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Sebaliknya, hal itu membaik dengan kecepatan yang sangat mengejutkan yang dapat dilihat secara visual dengan mata telanjang. Ada banyak luka lain di tubuhnya tetapi semuanya luka ringan. Tubuhnya dalam kondisi lemah, tapi itu juga hanya kelemahan, tidak ada luka pada bagian penting dan luka dalam juga sangat kecil. Meskipun dia jatuh dari tempat yang tinggi, dia masih mendorongnya ke arah lain dengan seluruh kekuatannya, yang menyebabkan dia jatuh lebih cepat. Menahan cedera sedemikian rupa adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga. Saat dia mengangkat Yunche dari tanah, dia membawanya ke rumput lembut di dekatnya dan membaringkannya. Ini adalah pertama kalinya dia memegang tubuh laki-laki, dia memeluknya dengan sangat hati-hati, disertai detak jantung yang tidak teratur. Kemudian, dia diam-diam menjaga di sampingnya, dan menunggu dia bangun sekali lagi. Ini adalah wilayah pegunungan, bukit-bukit yang tak terhitung banyaknya yang tidak terlalu tinggi, tersebar di seluruh bidang penglihatan. Meskipun daerah itu dipenuhi tanaman hijau, daerah itu memancarkan semacam udara yang sangat sunyi. Dari jauh, auman binatang buas yang berlarut-larut sering terdengar. Hal ini juga menyebabkan Lan Sueruo berjaga di sisi Yunche dan tidak berani berada setengah langkah darinya untuk mencegah binatang buas mendekati dan melukai Yunche. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, sudut alisnya tiba-tiba berkedip saat dia melihat ke arah kanannya. Dalam penglihatannya, 5 orang sedang berjalan di sini, 3 orang dewasa, dan 2 anak. Ketiga lelaki ini tampaknya berusia sekitar 30 atau 40 tahun dan mereka tampak jahat. Mereka mengenakan baju besi ringan yang sama, otot-otot yang terbuka berwarna gelap dan kasar, jelas mereka adalah orang-orang yang sering beroperasi di luar. Orang yang tampaknya paling tua memiliki tubuh tinggi besar dengan wajah tampak garang sementara broadaks besar bertumpu di bahunya. Sebaliknya, yang termuda memiliki tubuh kurus, fitur wajahnya mirip monyet dengan mulut bersudut tajam dan dia menyeret tongkat besi raksasa yang panjangnya lebih dari 1 meter. Yang terakhir berwajah menyerupai kuda dan juga membawa tongkat besi raksasa. Dalam hal kultivasi yang mendalam, yang tertinggi sudah berada di tingkat ke-8 alam mendalam yang baru lahir sementara yang terendah juga sudah berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam yang baru lahir. Namun, kedua anak tersebut tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mengenakan kain kasar. Yang menarik perhatian adalah tanda merah yang sangat dangkal di dahi mereka. Bentuknya seperti kumpulan api yang menyala-nyala. Masing-masing lengan mereka diseret secara terpisah oleh 1 orang, yang menuntun mereka maju selangkah demi selangkah. Noda air mata yang belum mengering terlihat jelas di wajah mereka. Begitu Lan Sueruo melihat, mereka juga melihat Lan Sueruo. Hampir dengan suara bulat, ketiga pria itu menghentikan langkahnya pada saat yang bersamaan. Mata mereka terpaku erat pada Lan Sueruo dan berkilau seperti serigala ganas. Cepat, lihat cepat. Gadis di sana itu. Sebenarnya ada seorang gadis yang cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupku. Pria berwajah kuda itu berbicara sementara air liurnya mengalir tak terkendali dalam aliran yang terus-menerus. Pria bermulut tajam itu bahkan lebih tidak malu, kedua kakinya terjepit erat saat seluruh tubuhnya bergetar, dia hampir 100 kali lebih cantik daripada Dewi dalam mimpi ayah ini, kakiku bahkan hampir menyerah. Jika kita menangkapnya untuk menjadi pengantin kapten kita,
Kapten pasti akan menjadi gila karena bahagia dan bahkan mungkin memberi kita posisi wakil kapten. Apakah kamu bodoh sekali? Lelaki Broadax itu memukul leher lelaki bermulut tajam itu. Dia kemudian menjilat sudut mulutnya sendiri saat matanya menunjukkan kilatan cabul. Jika kita membawa gadis ini kembali, Kapten pasti akan melakukan aktivitas setiap malam. Apa yang tersisa untuk kita? Cek-cek, bertemu gadis cantik di tempat ini, itu hanyalah hadiah yang dikirimkan surga kepada kita. Mata pria bermulut tajam itu tiba-tiba bersinar dan kedua kakinya semakin menggigil. Dia terus mengangguk tanpa henti, benar. Benar, kakak benar. Lalu tunggu apa lagi? Namun, meskipun gadis cantik ini tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun, dia sebenarnya memiliki kultivasi Naschen mendalam peringkat 8. Pria Broadax itu sedikit mengernyit. Apa? Alam mendalam yang baru lahir peringkat 8. Baik pria bermulut tajam maupun pria berwajah kuda sangat terkejut. Untuk memiliki kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda, dia mungkin sebenarnya adalah murid keluarga yang hebat, atau bahkan mungkin berada pada level jenius. Jika kita bertindak, dan keluarga di belakangnya secara kebetulan mengetahuinya. Cih, lihatlah betapa tidak menjanjikannya Anda. Pria Broadax itu memandangnya dengan jijik. Dia kemudian menjilat bibirnya, dan tertawa hina, kapan kita, kelompok tentara bayaran setan hitam tidak pernah hidup satu hari pun di ujung pedang, dan siapa yang pernah kita takuti. Bahkan jangan menyebutkan bahwa dia mungkin murid dari keluarga besar, karena dia telah bertemu dengan kita, meskipun dia adalah putri kaisar saat ini, hehehehe, kita akan tetap terlibat tanpa syarat. Untuk bisa menikmati wanita cantik dari dunia lain yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam mimpi seseorang, itu sangat berharga bahkan jika kita mati setelahnya. Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda itu sama-sama mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi, dan bersemangat sampai-sampai mereka hampir lupa cara berjalan yang benar. Meski suara mereka pelan, namun cukup terdengar jelas oleh kedua anak yang mereka seret di tangan mereka. Ekspresi ketakutan dan khawatir terlihat di wajah mereka. Anak laki-laki kecil itu menahan nafasnya, lalu tiba-tiba berteriak dengan keras, "Kakak, cepat lari. Mereka orang jahat, mereka ingin menyakitimu, ah!" Dikirim ke tanah dengan tendangan dari pria berwajah kuda, anak kecil itu mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Gadis kecil itu buru-buru berlari untuk membantunya berdiri dan kemudian mulai menangis sambil memeluknya. Suara anak kecil itu dan pemandangan yang terjadi setelahnya benar-benar dilihat dan didengar oleh Lan Sueruo. Dia sedikit mengerutkan kening dan berdiri dari tanah. Namun kini lelaki berkapak lebar dan lelaki bermulut tajam itu sudah mendekat dan berdiri di hadapannya dengan wajah bertepi senyum tidak senonoh. Mata pria bermulut tajam itu menampakkan cahaya cabul yang tidak terlihat lagi, menggosok kedua jari tangannya, terlihat jelas bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika bukan karena takut akan tingkat pengolahan mendalam lawannya yang berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir, dia pasti sudah menyelami, "Adik, mengapa kamu berada di sini sendirian? Apakah kamu tersesat? Ingin kakak ini membawamu pergi dari sini?" Lan Sueruo telah menghadapi tatapan dan sikap serupa berkali-kali sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap terang-terangan tentang hal itu, tanpa berusaha menyembunyikannya sedikit pun. Alasannya sangat jelas, itu karena ini adalah hutan belantara. Selain itu, dia sendirian. Rasa jijik yang mendalam terlihat di antara kedua alisnya saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Lepaskan kedua anak itu, lalu nyahlah." Bahkan jika anak laki-laki itu tidak berteriak sebelumnya, dia masih bisa melihat sekilas, bahwa kedua anak itu diculik secara paksa oleh mereka. "Yo," pria Broadax itu tertawa, "gadis ini tidak hanya cantik, dia juga cukup berani. Kami saudara-saudara di sini, kali ini bisa menyegarkan diri dengan baik, hehehehe."
Kakak, cepat lari. Mereka orang jahat yang sangat kuat. Anak laki-laki kecil itu meneriaki Lan Sueruo sekali lagi, tetapi sekali lagi ditampar ke tanah oleh pria berwajah kuda yang berbicara dengan kejam, "Bocah kecil sialan, jaga sikapmu. Jika bukan karena kamu masih memiliki sedikit nilai, ayah ini pasti sudah mencabik-cabikmu sejak lama. Jika kamu berani berteriak lagi, lebih baik kamu percaya bahwa ayah ini akan merobek mulutmu terlebih dahulu." Laki-laki dan perempuan itu berpelukan erat. Ketakutan terlihat di mata mereka ketika seluruh tubuhnya gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemarahan muncul di wajah Lan Sueruo, hanya karena bocah lelaki itu berteriak dan memperingatkannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia sudah tidak bisa terus hanya duduk dan menyaksikan mereka dibawa pergi oleh ketiga orang jahat ini. Namun, Yun Ce berbaring tepat di sampingnya dan jika dia bertarung dengan mereka, ada kemungkinan dia terlibat. Dia mengepalkan tangannya dan dengan marah berbicara, "Aku akan mengatakannya lagi, lepaskan kedua anak itu, lalu cepat enyahlah." Hehehehe. Menghadapi teguran Lan Sueruo, ketiganya tidak goyah sedikit pun, mereka malah mulai tertawa terbahak-bahak. Laki-laki Broadax itu dengan cabul menjawab, "Apakah si cantik ingin kita enyahlah? Tentu saja kami mengharapkan hal itu, tapi saya tidak tahu apakah si cantik ingin pergi bersama kami ke sini. Atau enyahlah bersama kami di rumput, atau mungkin enyahlah bersama kami di tempat tidur." Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda itu secara bersamaan tertawa terbahak-bahak. Alis Lan Sueruo tenggelam saat ekspresinya tertutupi oleh penghematan yang sangat dingin. Dia berbicara dengan suara rendah, "Kamu mendekati kematian." Saat suaranya memudar, dia mengelus tangan kirinya dengan tangan kanannya. Pedang panjang yang sepucat batu giok putih tiba-tiba digenggam di tangannya. Seketika, mata trio pria Broadax langsung menyala, "Cincin spasial. Ini sebenarnya adalah cincin spasial. Kali ini kami benar-benar mendapatkan jackpot." Dari penampilannya, pedang ini juga bukan senjata biasa. Bahkan cincin spasial tingkat terendah pun memiliki label harga yang mahal, itu jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Keserakahan yang kental kini mulai terbentuk dalam tatapan cabul ketiganya. Pada saat ini, Lan Sueruo mengambil langkah maju untuk menusukkan pedangnya ke arah pria Broadax itu. Pria Broadax itu memiliki kekuatan di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir, dan merupakan ancaman terbesar. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kita, tiga bersaudara, mendisiplinkan kecantikan kecil ini dengan baik. Dalam suara tawa arogan, lelaki Broadax itu mengangkat Broadax raksasanya dan secara horizontal menyapu ke arah pedang giok Lan Sueruo. Pria bermulut tajam yang ditinggalkannya juga tertawa tidak senonoh saat dia secara bersamaan meraih tongkat besi dengan kedua tangannya dan dengan keras mengayunkannya keluar. Kapak dan tongkat bertabrakan dengan pedang giok Lan Sueruo satu demi satu, mematahkan postur pedang Lan Sueruo dan menyebabkan pergelangan tangannya terasa sakit. Dia dengan cepat mundur selangkah. Dengan teriakan pelan, pedang panjang itu membentuk busur miring yang secara bersamaan menghalangi kemajuan keduanya. Bulan penataan bintang 7. Setelah menusukkan pedangnya, beberapa lusin lainnya tak henti-hentinya mengikuti. Bentuk pedang itu tidak ada habisnya, di tengah gerakannya yang seperti tarian, pedang panjang berwarna putih giok mengeluarkan gelombang dan gelombang bayangan putih cemerlang. Kekuatannya saat ini berada pada tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir, yang cocok dengan pria Broadax. Namun jika semua sudah dikatakan dan dilakukan, dia masih cukup muda. Mustahil baginya untuk menandingi pria Broadax dalam hal pengalaman pertempuran dan ketebalan energinya bahkan lebih tak tertandingi. Bahkan jika dia hanya menghadapi pria Broadax itu sendirian, dia akan berada di pihak yang kesulitan, dan tidak jauh dari sana, masih ada pria berwajah kuda di tingkat ke-6 dari Naschen mendalam.
Setelah sekitar selusin putaran, semua serangan Lan Sueruo dipukul mundur, dan pedang itu hampir lepas dari tangannya beberapa kali. Pria Broadax itu tertawa dan tiba-tiba melompat tinggi ke udara saat kapak raksasa itu membelah ke bawah dengan kekuatan yang menakutkan. Penghancuran 1000 Juni. Pedang Lan Sueruo hampir hancur dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia mundur 5 langkah berturut-turut. Lengan kanannya sedikit gemetar saat pedang panjang itu hampir terlepas dari tangannya sekali lagi. Hehehehe, kakak luar biasa. Pria bermulut tajam itu dengan menjilat sepatunya tersanjung dan kemudian tersenyum cabul, si cantik kecil, kamu harus dengan patuh memeluk kami. Jika kami terus berjuang dan secara tidak sengaja merusak tubuh indah Anda, itu hanya akan sia-sia. Dada Lan Sueruo naik turun namun ekspresinya sama sekali tidak terganggu. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang kalung manik-manik batu permata yang selalu dia kenakan, dan dengan ringan menariknya. Saat kalung manik-manik batu permata meninggalkan tengkuknya yang seputih salju, aura energinya yang dalam langsung melonjak. Tanpa diduga, matanya yang menawan perlahan-lahan menampakkan warna emas suci. Saat dia perlahan mengangkat pedang giok di tangannya, lapisan cahaya keemasan menyelimuti tubuh pedang seputih salju. Dalam sekejap, ketenangan Lan Sueruo mengalami perubahan besar. Senyuman di wajah lelaki Broadax dan lelaki bermulut tajam itu lenyap seketika ketika mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang menyesakkan dari keindahan yang tak tertandingi di depan mereka. Bos, apa yang terjadi? Pria bermulut tajam itu merasakan ada yang tidak beres dengan suasananya. Kata-kata itu baru saja keluar dari bibirnya ketika sebilah cahaya emas putih melintas dari sisi matanya. Pedang Lan Sueruo terangkat sekali lagi dan ditusukkan langsung ke dadanya. Sebuah serangan tanpa gerakan aneh apapun, namun auranya jelas lebih kuat dari yang sebelumnya beberapa kali lipat. Pria bermulut tajam itu lumpuh sesaat karena kekuatan auranya yang menyesakkan, tetapi setelah itu, dia mengayunkan tongkat besinya dan buru-buru menangkis serangannya. Dengan benturan keras, tongkat besi pria bermulut tajam itu terlempar saat pedang giok yang terbungkus cahaya keemasan menusuk tubuhnya dengan kejam. Karena kekuatan serangannya yang kuat, pedang panjang giok putih itu membungkuk selama sepersekian detik untuk kemudian segera diluruskan sekali lagi. Selanjutnya, terjadi ledakan, kekuatannya yang mengerikan telah menyebabkan pria bermulut tajam itu terbang ke udara dan berguling beberapa puluh meter jauhnya. Seandainya dia menggunakan ujung pedang alih-alih tubuh pedang, pria bermulut tajam itu pasti akan terpotong bagian tengahnya. Adegan ini menyebabkan warna kulit pria Broadax dan pria berwajah kuda tiba-tiba berubah warna. Sebelum mereka bisa mengeluarkan satu suara pun, siluet cantik Lan Sueruo sudah bergegas menuju pria Broadax itu, pedangnya miring untuk ditusukkan langsung ke bahunya. Pendekatan pedang yang kuat itu langsung memucat kulit pria Broadax itu. Tanpa tempat untuk melarikan diri, dia mengerahkan seluruh energi tubuhnya yang dalam sekaligus. Saat dia dengan erat memegang kapak lebar itu dengan kedua tangannya, dia mengeluarkan suara gemuruh rendah dan berbenturan dengan pedang panjang Lan Sueruo dengan sebuah pukulan keras. Suara tabrakan logam yang menusuk telinga, kapak lebar itu bertemu dengan pedang giok dan menyebabkan pria Broadax itu tenggelam ke tanah. Di bawah tekanan-tekanan yang begitu besar, kedua kakinya segera tenggelam ke dalam lumpur di bawahnya. Pedang Lan Sueruo berhenti sejenak tetapi setelah itu, pedangnya meledak sekali lagi lalu dengan kejam menyapu dada pria Broadax itu. Dengan benturan, tubuh pria Broadax itu terguling beberapa puluh meter jauhnya seperti labu yang menggelinding, dan kapak di tangannya juga telah terlempar. Setelah berputar berkali-kali di udara, ia mendarat di kaki pria berwajah kuda itu, menyebabkan dia gemetar ketakutan saat dia mundur dengan panik. Pria Broadax yang terlempar beberapa puluh meter jauhnya berdiri lagi dengan sikap yang sangat canggung.
Dadanya merasakan sakit yang tak tertahankan dan dia samar-samar menyadari bahwa beberapa tulangnya patah. Namun dia tahu bahwa jika wanita itu tidak berbelas kasihan dan memotong, dia dan pria bermulut tajam itu pasti sudah terbelah dua. Hal ini juga membawa kesadaran bahwa wanita muda itu sangat berhati lembut dan pasti tidak akan mau membunuh siapapun. Sebuah ide terlintas di benaknya. Segera, dia memutuskan untuk berlutut di lantai dan dengan lantang memohon pengampunan, "Nona, tolong selamatkan hidup kami. Kami bertiga melihat tanpa melihat. Kami hanya berpikir bahwa kamu memiliki kemiripan dengan seorang dewi yang turun ke bumi. Jadi kami bermaksud untuk mendekati dan mengagumimu. Kami pastinya tidak punya niat lain, jadi mohon abaikan ini dan biarkan kami pergi." Lan Sueruo menarik pedang gioknya dengan wajah penuh rasa jijik. Tidak ingin melihat mereka lebih lama lagi, dia berteriak dengan marah, "Segera pergi. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik." "Iya, tentu saja, kami akan segera berangkat, segera." Pria Broadax itu bergegas berdiri dan menatap ke arah dua orang lainnya yang masih terpana. Keduanya mengikuti petunjuknya dan juga bersiap untuk segera pergi. "Lepaskan anak-anak." Dia tiba-tiba mengernyitkan alisnya dan berteriak ketika pria berwajah kuda itu hendak menyeret kedua anak itu pergi. Mendengar hal itu, raut wajah pria berwajah kuda itu tiba-tiba berfluktuasi, tapi setelah mengingat bahwa dia telah membuat pria bermulut tajam dan pria berkapak lebar itu menjadi sangat menyedihkan dalam 3 gerakan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan melepaskan kedua anak itu, sebelum menyelinap pergi sesudahnya. Jika Yunce masih terjaga, dia pasti akan menyuruh Lan Sueruo untuk membunuh mereka bertiga. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa belas kasihan tidak sering kali menghasilkan rasa terima kasih dari pihak lain. Sebaliknya, itu hanya akan membawa masalah tak terduga yang tak ada habisnya. Ketiganya hampir melanggarnya sebelumnya, dan jelas ternoda oleh dosa yang besar. Membunuh mereka juga membantu surga memberikan keadilan. Namun pada akhirnya, Lan Sueruo bukanlah Yunce. Dia pada dasarnya baik dan lembut, tidak pernah membunuh siapapun sepanjang hidupnya dan tidak pernah berpikir untuk membunuh juga. Dia bahkan tidak memikirkan untuk melumpuhkan anggota tubuh mereka sebagai hukuman. Dalam satu tarikan napas, ketiganya berlari cukup jauh. Pria berwajah kuda itu menggertakkan giginya, "Sungguh sial. Keindahannya belum teruji dan kami bahkan harus melepaskan kedua bocah nakal itu. Sudahlah, kita seharusnya berterima kasih kepada surga karena kita masih bisa lolos dengan hidup kita yang utuh." Kekuatan mendalam wanita itu berada di alam mendalam sejati. Saat dia menyeka keringat dingin di dahinya, pria Broadax itu bergidik karena rasa takut yang masih ada. Dia tidak bisa memahaminya. Awalnya, dia jelas merasa bahwa lawannya hanya berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir, tetapi saat dia menyerang, dia tiba-tiba merasakan peningkatan eksponensial dalam kekuatannya. Tingkat kekuatan yang mendalam itu, pastinya tidak kalah dengan alam mendalam sejati yang telah dicapai oleh 3 wakil kapten. Apa benar alam mendalam sejati? Baik pria berwajah kuda maupun pria bermulut tajam secara bersamaan tercengang, kecantikan kecil yang hanya berumur belasan tahun atau lebih, bagaimana mungkin dia bisa melangkah ke alam mendalam sejati? Kapten kami mendekati usia 50 tahun ini, dan hanya berada di tingkat ketiga alam mendalam sejati. Perlu kamu bertanya, wanita itu pastilah murid jenius dari suatu keluarga super. Keluarga-keluarga besar itu semuanya memiliki sumber daya yang tak terhitung banyaknya dan keterampilan sekte yang mendalam. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun yang mampu menembus alam mendalam sejati terlalu banyak untuk dihitung. Itu terlalu berbahaya. Kami beruntung wanita yang kami temui berwatak lembut. Seandainya dia sedikit lebih bersemangat, kita bertiga pasti tamat di sini. Kapten pasti kembali hari ini. Kami awalnya ingin mendapat pujian karena menculik 2 sandera,
tapi siapa sangka kami hampir kehilangan nyawa hari ini. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan kapten secara pribadi mengambil alih, ayo cepat kembali. Setelah mengusir ketiga orang keji itu, Lan Sueruo menghela nafas lega dan mengalungkan kembali kalung itu di lehernya. Energi dalam yang dilepaskan dari tubuh kita segera melemah. Setelah 2 napas, ia melemah kembali ke tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir. Di depannya, 2 anak yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya menatapnya dengan mata terbelalak, mata mereka berkaca-kaca karena air mata yang tak tertumpah. Lan Sueruo berjalan mendekat dan membungkuk, anak kecil, gadis kecil, jangan takut, tidak apa-apa sekarang. Apakah kalian berdua dari pegunungan? Mengapa kamu ditangkap oleh ketiga pria itu? Dia baru saja selesai bertanya ketika anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut di hadapannya dan dengan sedih menangis dengan suaranya yang tidak dewasa, "Kakak, aku mohon padamu, maukah kamu menyelamatkan keluargaku? Orang-orang jahat itu selalu merugikan kita. Kakak perempuan, kamu sangat kuat jadi kamu pasti bisa mengusir orang-orang jahat itu dengan pukulan." Melihat anak kecil itu berlutut, gadis kecil itu pun mengikutinya dan berlutut. Sambil memegang lengan anak laki-laki itu, dia menambahkan dengan suara berkaca-kaca, "Kakak, tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami." Lan Sueruo masih sedikit terkejut sesaat sebelum membuka tangannya untuk memegang masing-masing tangan mereka dengan tujuan menariknya dari tanah, "Berdiri, cepat." Meskipun dia hanyalah seorang anak kecil berusia 7 hingga 8 tahun, dia memiliki sifat keras kepala yang tidak sesuai dengan usianya. Dia menatap Lan Sueruo sambil menangis sambil menolak untuk berdiri, "Kakak, aku mohon, tolong, kamu harus menyelamatkan kami. Jika kamu tidak menyelamatkan kami, seluruh klan kami pasti akan dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Di masa depan, kami pasti akan membalas budi Anda." Bocah lelaki ini sebelumnya telah berteriak kepadanya 2 kali meskipun ada bahaya yang membuktikan bahwa ia memiliki jiwa yang baik. Kini, dia berlutut di hadapannya dengan mata berkabut dipenuhi permohonan dan secercah harapan, seolah-olah dia akhirnya meraih batang jerami penyelamat nyawa di tengah tenggelamnya dia. Hatinya langsung melunak. Melihat Yunce masih terbaring diam di belakang, dia sedikit ragu sebelum tersenyum ringan, "Anak kecil, gadis kecil. Berdiri dulu, lalu ajak aku menemui klanmu, oke?" Mata anak kecil itu bersinar karena kejutan yang menyenangkan. Setelah menyeka air mata dari wajahnya, dia mengangguk penuh semangat. Lan Sueruo dengan hati-hati mengangkat Yunce dan mengikuti kedua anak itu menuju ke arah rumah mereka. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa anak laki-laki itu bernama Feng Zuer dan gadis kecil itu adalah Feng Xianer, mereka kembar dari jenis kelamin yang berbeda. Nama keluarga Feng mengejutkan Lan Sueruo, karena dia tahu itu adalah nama keluarga kekaisaran Divine Phoenix Empire. Namun kedua anak tersebut memberitahunya bahwa nama keluarga seluruh klan mereka adalah Feng dan bahwa mereka telah tinggal di pegunungan hutan belantara ini sejak mereka lahir, tanpa pernah meninggalkan atau berinteraksi dengan orang luar. Ada banyak binatang buas yang sangat besar di daerah itu, tetapi untuk beberapa alasan, binatang buas yang sangat besar ini tidak pernah mendekati tempat di mana mereka tinggal. Namun, karena jumlah binatang buas yang menakutkan itu terkonsentrasi, mereka tidak pernah bisa pergi. Itu hanya berlaku sampai beberapa hari yang lalu ketika kelompok tentara bayaran setan hitam menemukan tempat tinggal mereka setelah menerobos masuk melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kelompok itu juga menyadari bahwa klan mereka sebenarnya adalah klan penjaga yang sangat kecil dan dengan demikian, memaksa mereka untuk menyerahkan harta yang mereka jaga. Inilah alasan mengapa Feng Zuer dan Feng Xianer ditangkap, agar mereka dapat meminta harta itu sebagai tebusan dalam 1 hari atau berisiko membunuh anak-anak. Ketika mereka berbelok di sekitar Bukit Pendek,
sebuah desa kecil muncul di depan mata mereka. Beberapa orang dewasa parubaya yang mengenakan pakaian kasar berdiri di depan desa, menunjukkan ekspresi frustrasi dan ketidakberdayaan. Seorang wanita menikah yang menangis berdiri di antara mereka sambil menutupi wajahnya, dan di atas dahi mereka, ada jejak berbentuk api. Ayah, ibu, di tengah tangisan mereka, Feng Zuer dan Feng Xianer melemparkan diri ke arah wanita yang menangis itu. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar suara anak-anaknya. Dia hampir percaya bahwa dia sedang bermimpi ketika dia menatap dengan linglung dan melihat anak-anaknya berlari mendekat. Hanya sampai mereka mendarat di dadanya, dia memeluk mereka erat-erat sambil menangis karena terkejut. Zuer, Xianer, bagaimana kabarmu? Pria parubaya di sampingnya tampak terkejut dan kemudian tidak tahu harus berkata apa karena kegembiraannya. Kakak perempuan cantik itulah yang melawan orang-orang jahat itu dan menyelamatkan kita. Feng Zuer berbalik dan menunjuk ke arah Lan Sueruo. Kakak perempuan tidak hanya cantik, dia juga sangat kuat. Dia hanya membutuhkan waktu singkat untuk melawan ketiga orang jahat itu. Feng Xianer mengangguk setuju dengan wajah penuh kekaguman. Juga, kakak perempuan berjanji kepada kita bahwa dia akan membantu kita melawan orang-orang jahat itu. Semua mata tertuju pada Lan Sueruo. Pria parubaya itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam ke arah Lan Sueruo, dan dengan tulus menyatakan, "Nona, terima kasih telah menyelamatkan kedua anak saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus membalas budi Anda. Nama saya Feng Baichuan dan saya adalah pemimpin klan saat ini. Ini istriku Feng Chaiyun. Tidak masalah sama sekali. Saya kebetulan lewat dan itu membutuhkan sedikit usaha." Lan Sueruo berkata dengan sopan. Pria di depannya berusia 34 tahun, penampilan dan pakaian yang dikenakannya sederhana dan jarak di antara alisnya menunjukkan sedikit sentuhan keanggunan dan ketenangan. Jejak api di dahinya tampak sangat jelas. Tapi sebagai pemimpin klan, kekuatannya hanya berada pada tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Sehubungan dengan usianya, tingkat kekuatan ini memang terlalu rendah. Namun, Lan Sueruo segera menyadari bahwa semua orang di depannya juga berada di alam mendalam dasar tingkat 10, itu sangat seragam dalam aspek ini. Terima kasih, sungguh, kami sangat berterima kasih. Feng Chaiyun membungkuk dengan anggun ke arah Lan Sueruo, terlalu berterima kasih atas kata-katanya. Sungguh luar biasa bahwa Zuer dan Xianer berhasil kembali dengan selamat. Namun, pencuri kejam itu. Pria tua berjanggut di samping menghela nafas lega lalu menghela nafas panjang. Kakak sangat kuat, dia pasti bisa mengusir semua pencuri kejam itu. Feng Zuer, yang secara pribadi telah melihat kehebatan tak terkalahkan Lan Sueruo, mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan penuh keyakinan. Namun, kekhawatiran mereka tidak dapat diatasi hanya dengan kata-katanya saja. Meskipun mereka percaya bahwa kekuatannya yang luar biasa sungguh luar biasa untuk menyelamatkan kedua anak dari tiga pencuri kejam itu, dia tampak seperti seorang wanita muda yang baru berusia 17 hingga 18 tahun. Bahkan jika kekuatannya tinggi, seberapa tinggikah itu? Lawannya adalah kelompok tentara bayaran terkenal yang berjumlah sekitar 100. Kaptennya dan 3 wakil kaptennya semuanya berada di alam mendalam sejati, itu bukanlah sesuatu yang mampu dilawan oleh seorang wanita muda.